Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumil qiyamah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma alimna ma yanfa'una wa zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma rzuqna al-ikhlasa fil ilmi wal amal wad da'wah wal qawli wal fi'li. Kawan-kawan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah kita lanjutkan silsilah kajian kitab Adabul Alim wal Muta'alim yang ditulis oleh Hadratus Syekh Kiai Muhammad Hashim Asy'ari rahimahullah ta'ala, melanjutkan pembahasan yang sebelumnya di pertemuan yang Sabtu kemarin. Di sini sampai di pembahasan masih bab ke-6 ya. Insyaallah kita lanjutkan sekarang. Faqala al-musannifu rahimahullah taala, berkata penulis kitab yaitu Syekh Muhammad Hashim Asy'ari rahimahullah taala, Mbah Hashim Asy'ari rahimahullah taala, wa yudzakkirul hadirina ma jaa fi karahiyatil mumarati la siyama ba'da dhuhuril haqqi. Wa yudzakiru lan ngelingake sapa guru al-hadirina ing wong kang teka majaa ing dalem barang kang wis teka fi karahiyatil mumarati ing dalem dibencine debat la siyama luwih maneh ba'da zuhuril haqqi ing dalem sawuse merteloni kebenaran. Baik. Sekarang beliau menjelaskan tentang ketika seorang itu ngaji atau sedang diskusi ilmiah, maka di sana pasti ada perselisihan pendapat. Ya, maka seorang guru hendaknya dia mengingatkan orang-orang yang hadir tentang dibencinya berdebat. Lebih-lebih lagi kalau sudah tampak wa anna maqsudal ijtima', dan bahwasanya maksud dari berkumpul zuhurul haqqi, yaitu untuk menampakkan kebenaran, wa safaul qulubi, dan membersihkan hati, wa talabul faidati, dan mencari faedah. Jadi ketika kita belajar, ketika kita diskusi ya, diskusi ilmiah tentang suatu masalah, maka maksud dari berkumpulnya kita di situ adalah untuk mencari kebenaran, ya, dan untuk membersihkan hati kita, ya, bukan supaya menang-menangan, gitu ya. Aku kudu menang, sing kono yang ngono, aku kudu menang, debat iki kudu menang. Bukan seperti itu. Diskusi itu tujuannya adalah untuk mencari titik kebenarannya, gitu, ya. Makanya dalam satu hadis disebutkan man talabal ilma li yujadilu bihi al ulama, ya. Siapa yang mencari ilmu supaya dia bisa debati para guru, ya. Belajar sinau tujuannya bisa debat, ya. Maka dia tidak akan mendapatkan surga. Ya, kenapa? Karena ilmu ini adalah dicari karena wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Apa gak muni ya? Ngering. Gak apa-apa ya sekarang. Tapi keluar suaranya ya? Iya, gak apa-apa. Iya. Baik. Wa annahu la yaliku bi ahlil ilmi, dan bahwasanya tidak layak bagi guru atau bagi orang yang memiliki ilmu ta'atil munafasati, untuk berusaha menjadi yang terdepan, gitu ya. Ketika tujuannya supaya bukan kelihatan mana yang lebih pintar, mana yang lebih bodoh, bukan, ya. Dan tidak layak bagi seorang yang berilmu melakukan hal demikian. Li'annaha sababul adawati wal baghdha, karena demikian itu adalah sebab permusuhan dan juga baghdha, dan juga perselisihan, ya.
Bal yajibu, bahkan wajib, an yakunal ijtima'u, bahwasanya tujuan dari berkumpul tadi maksudan khalisan lillahi ta'ala. Tujuannya adalah ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan sampai kita itu ketika ngaji niatnya ada niat-niat dunia. Ketika kita belajar agama, jangan niatannya supaya bisa mendepati para ulama, supaya bisa menyelisihi, supaya bisa melawan. Bukan, tujuannya kita supaya bisa masuk surga, kan gitu. Liyutimmal faidata fid dunya, dan untuk menyempurnakan faedah di dunia, wasa'adata fil akhirati, dan kebahagiaan di akhirat. Wa yadhkuru qaulahu ta'ala, dan dia senantiasa mengingat firman Allah Subhanahu wa ta'ala, liyahiqqal haqqa wa yabtilal batil, dan supaya dia menampakkan kebenaran, wa yubtilal batil, dan menghapuskan kebatilan, walau karihal mujrimun, meskipun orang-orang yang berdosa mereka membencinya. Jadi tujuan, sekali lagi, tujuannya ngaji itu adalah hanya untuk mengharap wajah Allah Subhanahu wa ta'ala, mengharap ridho Allah Subhanahu wa ta'ala, mengharap mencari kebenaran. Ya, uripe cek bener, uripe cek lurus, seperti itu. Jangan sampai kita ada niat-niat supaya dapat dunia, supaya bisa dianggap pintar atau lain sebagainya. Ya. Fa inna dzalika, dan sungguhnya hal tersebut, ufhamu, bisa difahami dari ayat tadi. Anna iradata ibtalil haqqi, bahwasanya keinginan untuk membatalkan atau menghapuskan kebenaran, wa tahqiqil batili, dan ingin mewujudkan kebatilan, itu adalah sifatu ijrom, sifat pendosa, sifat keburukan. Falyahdhar minhu, maka hendaknya dia berhati-hati dari yang demikian. Karena di ayat tadi, ya, ayat Al-Anfal ayat 3 tadi, ya, liyahiqqal haqqa, supaya Rasulullah itu bisa menampakkan kebenaran dan bisa menghapuskan kebatilan. Meskipun orang pendosa itu benci. Kenapa kok benci? Karena Rasulullah menampakkan kebenaran. Sedangkan orang-orang pendosa tadi, musuh-musuh Rasulullah, adalah mereka tidak ingin kebenaran itu nampak. Ya. Maka kalau kita juga sama sifatnya, tidak ingin ada kebenaran yang nampak. Kenapa? Karena itu melawan kita, karena itu merendahkan, menjatuhkan harga diri kita. Ya berarti itu termasuk sifat-sifat orang-orang yang memusuhi Rasulullah SAW dulu. Maka hendaknya kita berhati-hati. Baik. Kemudian selanjutnya, wal yubalig fi zajri man ta'adda fi bahthihi, dan hendaknya dia memberitahu atau zajri, kalau cara Jawa ngono disentak, disentak, tapi bukan disentak. Jadi diperingatkan lah, gitu ya. Dan hendaknya guru itu memperingatkan jika yang berani, ya, yang berani ketika dalam ngajinya. Maksudnya berani itu berani yang tanpa diiringi dengan adab, ya, dan lain sebagainya. Ya, maka hanya diingatkan. Au dhahara minhu, atau tanpa darinya ladadun, permusuhan. Ya, setelah ada kebenaran itu sudah tampak, kok ejek ngeyel lagi, misalkan seperti itu. Ejek ngeyel dengan kesalahannya. Ya, kalau kita sebagai guru diperingatkan. Ya, diperingatkan dia. Ancaman. Ya. Au su'u adabin fi bahthihi, atau dia buruk akhlaknya dalam majelis. Ya. Akhlaknya dalam majelis, ya. Au tarkul insaf, atau dia tidak mau insaf, ya,
tidak mau rujuk, tidak mau bersikap pertengahan. Ba'da zuhuril haqqi, setelah tampak kebenaran. Muayel. Ya kandhani sing bener iku ngene. Ya tidak bisa seperti itu. Yang benar ya harus seperti ini. Ya, sebenarnya tidak boleh. Ya, karena di situ sudah tampak bahwasanya dia tidak ingin kebenaran, tapi ingin menang. Karena ketika diskusi ya nggak boleh seperti itu. Au aktsarosiyah, atau dia banyak teriak-teriak. Ya, celometan. Ya bengok gitu ya. Bukan adab seorang penuntut ilmu. Itu adabnya wong sing ngaji. Bi ghairi faidatin. Tanpa ada faedahnya. Iya. Makanya orang ketika ada beberapa ulama juga bahkan menulis adabul bahthi wal munadharah. Adab seorang itu diskusi dan dialog. Nah, itu juga ada adabnya ketika kita diskusi, kita dialog. Enggak semua tantangan debat itu kita ijabahi. Atau enggak semua kita langsung ngajak debat orang, tidak. Ya, dan juga dilihat juga. Ya, juga dilihat ya. Kira-kira apa namanya? Bisa tampak enggak kebenaran gitu ya. Ya. Kadang perdebatan itu memang setting. Dialog atau apa itu sudah disetting. Ya. Mas Yoki ini bener, pancet ketok salah gitu ya. Bisa disetting seperti itu. Makanya kalau saya pribadi ya, kalau hari ini debat terus kok dilihatkan melalui sosial media atau ditayangkan live, ya itu sebaiknya nggak usah didatangi atau nggak usah dilihat atau nggak usah, kalau misalkan kita yang ditantang nggak usah dijabahi, nggak usah dituruti. Ya kenapa? Bisa jadi nanti mafsadatnya lebih banyak. Mending kita datangi satu persatu orangnya. Kalau misalkan beliaunya yang yang ada urusan, ya maka kita dialog baik-baik dengan orang tersebut. Kadang ketika sudah di-live-kan atau banyak orang itu kan bawa kubu biasanya. Nah kadang itu yang gak bisa diatur kubu nih. Jadi yang kini tenang, sing kene mburi ku cerik gitu ya. Nah itu kan apa ya? Malah itu membuat buruk nama orang yang diusung mereka itu. Ya, membuat buruk nama orang yang diusung mereka. Dan itu juga menunjukkan bagaimana umat Islam ini terpecah belah. Apalagi ketika debat itu sama-sama muslimnya. Ini sembahyang ngadep ngulon kabeh ya. Ono sing sembahyang ngadep ngetan. Enggak ono, sembahyang ngadep ngulon kabeh. Ya. Ya, ini sembahyang ya 5 waktu kan kalau sing ping 3 tok ya. Sembahyang maca Al-Fatihah kabeh. Diakhiri dengan salam. Ya, ini Ramadan ya poso. Malah orang-orang musuh Islam yang delok wong Islam lho, gelut terus gitu ya. Padahal musuh kita itu luar biasa banyak. Ya. Sekarang itu orang-orang komunis, orang-orang liberal, ya. Orang yang berpikiran menyamping ke kanan atau menyamping ke kiri itu banyak, yang ngerong-ngerong Islam itu banyak. Ya. Terus ya cek sing gak sembahyang kan ngono ya. Nah, ini yang penting untuk kita arahkan, ya, penting untuk kita arahkan gitu ya. Apalagi anak-anak muda gitu kan ya. Ya anak-anak muda itu kalau misalkan kita bisa ngajak mereka sih nggak tahu sembahyang, sih ngomain nang ngembong, itu luar biasa. Coba didekati gitu ya. Kalau misalkan ada yang punya link di sini, coba didekati, ya. Supaya mereka bisa terarahkan gitu ya. Bisa terarahkan iso mulai agama. Nah ini yang perlu, ya kalau saya pribadi yang perlu perlu digenjot terus dakwah di segmen yang seperti ini, ya. Sangat perlu. Kenapa? Karena insya Allah ladang pahala di situ lebih banyak. Coba kita bayangkan, ono wong siji gak tahu sembayang misalkan, arek enom lah misalkan gak tahu sembayang, gara-gara sampean jak sembayang 5 waktu, taruhlah umure 50 tahun wong iku, arek iku, ya, atau umurnya 30 tahun lah, sekarang umur 20 gak gorong sembayang, mari sampean jak ngaji, ya, terus mulai sembayang selama 30 tahun
meninggal umur 50. Loh 30 tahun dia sholat. Iku ganjarane nang sampean kabeh, Wan. Iya. Dan sholat, ibadah sholat itu pahala yang termasuk pahala yang paling besar. Ya. Itu kalau satu orang. Ya. Nek wong loro, ya bisa dihitung aja. Tinggal lihat kalau misalnya satu orang ya 5 kali 30 tahun, ya. Sudah luar biasa banyak. Ya. Maka di sini ya, hendaknya kita kita semangat untuk mendakwai saudara-saudara kita, kawan-kawan kita yang mungkin kurang sholat, ya nek poso ya jika poso, gitu ya. Ya. Dimulai dari perkara-perkara yang rukun-rukun Islam, ya. Pondasi ini nang kono, gitu ya. Pondasi ini nang kono. Jauhi dulu masalah khilaf, gitu ya, jauhi dulu. Ya. Misalkan ada yang ngerokok, ambek sembayang, dilek ndi sing dikandani? Sembayang sih. Bah ngerokok gak ngurus, semuanya sembayang sih gitu. Mari sembayang, wis sembayang ajak ngaji sih. Ojo langsung kandani. Ya, ojo langsung kandani. Ya kemarin kawan-kawan saya kasih tahu di rumah. Ya ini ngandani arek iku, gak usah kene sing repot-repot ngandani. Gowon ngaji, ustadmu sing ngandani, gurumu sing ngandani. Ya gak usah repot-repot sama sing ngandani. Soalnya nek sampe sing ngandani kadang iku koncone gak percaya, wah kon ngomong ngopo. Ayo kancamu ket biyen gitu ya. Terus kadang wis janis ayo ngaji gitu. Gitu aja. Baik, kembali ke sini. Kemudian beliau mengatakan au asa adabahu, atau dia buruk adabnya ala ghairihi, kepada selainnya, minal hadirin, dari orang-orang yang hadir, awil ghaibin, atau orang-orang yang tidak hadir, au tarafa'a fil majlisi, atau dia merasa tinggi di dalam majelis tersebut, alaman huwa aula minhu, atas orang yang beliaunya ini lebih tinggi, lebih mulia darinya, au nama, atau dia tidur, ya. Ketika dialog turu gitu ya. Kan sakit gitu ya. Tidak ngomong turu. Au tahaddatsa ma'a ghairihi, atau dia malah ngobrol dengan yang lainnya ketika kita memberikan penjelasan malah enggak disimak. Au dhahika, atau dia tertawa, au istahza'a, atau dia melecehkan, menghina, bi ahadin, dengan seorang minal hadirin, dari orang yang hadir. Au akhalla bi adabi talibi, atau dia ya kurang dalam menerapkan adab-adab seorang talib, seorang murid, fil halaqati, dalam majelis ilmu. Waqad taqaddama dzikruha, dan sungguh penjelasan tentang adab-adab murid tadi sudah dijelaskan di bab yang sebelumnya, fi adabil muta'alim, dalam bab adab-adab seorang pembelajar atau seorang murid. Baik, ya. Ini adalah pembahasan tentang bagaimana ketika seorang guru itu berada ketika dia dialog atau apa, kalau misalkan sama dadi guru gitu ya, apalagi dosen kan sering diskusi gitu ya sama muridnya gitu ya, paling ya aku gak tahu kalau kuliah soalnya ya gak tahu ya, mungkin seperti itulah ya. Di SMA mungkin ya ada dialog, cuma gak sering-sering gitu ya. Ya pokoknya yang penting selama dialog ya, seorang guru hendaknya bisa mengarahkan muridnya supaya tetap beradab gitu lah, supaya tetap beradab, tidak jauh dari adab. Baik. Kemudian yang selanjutnya juga adab seorang guru. Beliau mengatakan wa idza su'ila, dan apabila seorang ahli ilmu itu ditanya amma la ya'lamhu, tentang perkara yang dia tidak ketahui, qala, hendaknya dia mengatakan la a'lam, saya tidak punya ilmu, atau la adri, saya tidak tahu. Faminal ilmi, maka termasuk ilmu, an yaqula, dia mengatakan la a'lamu, saya tidak tahu. Ya. Nah, ini adab yang selanjutnya bagi seorang yang mengajar, orang guru, ya. Dia hendaknya bisa ya dan mau mengatakan tidak tahu. Ya, itu penting sekali. Ya, itu penting apalagi masalah agama. Wala takfu ma laisa laka bihi ilm. Dan janganlah kalian itu berkata tentang agama yang kalian tidak punya dasar ilmu di dalamnya. Ya, itu kalau masalah agama itu lebih berat. Ya, kalau sampai berbicara dengan
tanpa ilmu. Ya, itu berbahaya. Maka hendaknya ya seorang menjaga dirinya sendiri. Ya. Ya. Dia harus pandai dan dia harus bisa untuk mengatakan saya tidak tahu. Kalau memang dia tidak tahu, jangan sampai gengsi. Kadang itu kan gengsi. Ya. Kadang itu kan gengsi gitu ya. Misalkan titel wis dukur, doktor, profesor, atau wis kiai, atau wis gus gitu ya. Atau sudah ustadz misalkan seperti itu. Kemudian ditakoi mana wis live ya, live TV nasional misalkan. Ditakoi katanya jawab gak ngerti gue ya sungkan gitu ya. Ya, maka hendaknya kita menjaga hal seperti ini ya, supaya kita tetap ikhlas hatinya. Atau sampean juga sebagai guru, misalkan guru di sekolah, guru di kampus atau guru di sekolah SMP, SMA. Kalau ada muridnya yang tanya, gak usah malu untuk bilang gak tahu. Ya. Soalnya kalau sampai kita ikut sok tahu dalam permasalahan itu, ya yang nggak tahu bukan cuma kita akhirnya, muridnya juga jadi nggak tahu kan itu. Muridnya kok ya nularno nang muridnya mana nggak tahu, itu nggak tahu yang bersanad, nggak tahu yang bersanad. Ya riwayat gak ngerti sampai diturun loh gitu loh. Ya, sebagian besar kesalahan-kesalahan yang terjadi itu karena orang-orang yang terdahulu itu tidak mau ngomong tidak tahu. Ya. Seperti itu. Baik, selanjutnya wa an ba'dihim, dan diriwayatkan dari sebagian dari para salaf. La adri nisful ilmi, ucapan saya tidak tahu itu separuh dari agama. Separuh dari ilmu. Ya. Ini menunjukkan pentingnya, ya. Wa an Ibnu Abbas, dan dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Beliau mengatakan, "Idza akhta'al alimu la adri." Kalau seorang yang berilmu itu sampai salah dalam mengatakan saya tidak tahu, maksudnya dia sampai tidak bisa mengucapkan tidak tahu, kudu ngerti kabeh gitu loh. Kudu ngerti kabeh. Ditakoki masalah fikih yo, akidah yo, masalah sembarang kalir gitu. Takoki sembarang kalir pokoknya dijawab terus sampai dia nggak tahu caranya mengucapkan saya tidak tahu. Maka Ibnu Abbas mengatakan usibat maqatiluhu, ya, maka dia akan ditimpa dengan kecelakaan. Ya. Qala Muhammad ibn al-Hakam, berkata Muhammad bin al-Hakam, Assalamualaikum. Sa'altu Syafi'i, aku bertanya pada Imam Syafi'i, anil mut'ah, tentang mut'ah, tentang nikah mut'ah. Akana fiha talaqun, apakah orang yang nikah mut'ah itu ada hukum talaknya? Au mirathun, warisannya? Au nafaqatun tajibu, atau ada nafkah yang wajib? Au syahadatun, atau ada kewajiban dipersaksikan ketika nikah mut'ah? Ditanyai banyak hal tentang masalah yang berhubungan dengan nikah mut'ah. Faqal, maka Imam Syafi'i menjawab, wallahi ma adri, demi Allah saya tidak tahu. Ya, sepurane aku gak ngerti. Tak sinaon yang maneh gitu ya. Nah, itu lebih baik daripada kita menjawab tanpa dilandasi dengan ilmu, ya. Dan ini sulit memang ya. Ini sulit gitu ya. Wa'lam, dan ketahuilah anna qaulal mas'uli, bahwasanya perkataan orang yang ditanya, la adri, ucapan saya tidak tahu, la yunkisu min qadrihi, itu tidak membuat jatuh kedudukan orang yang mengatakan saya tidak tahu. Karena sebagian orang menganggap kalau dia ngomong sepurane aku gak ngerti, padahal ya sudah kedudukannya sudah besar, ya sudah tinggi kedudukannya. Dia takut kalau akan jatuh di mata orang yang bertanya. Ya, maka di sini beliau menjelaskan orang ngomong nggak tahu itu tidak menjatuhkan kedudukannya, ya, tidak menjatuhkan kedudukannya. Ya. Kama yadhunnuhul jahalah, sebagaimana yang disangkakan oleh orang-orang yang bodoh yang tidak tahu. Bal yarfa'uhu, bahkan perkataan saya tidak tahu itu bisa mengangkatnya kalau dia ikhlas dalam hal tersebut. Gitu ya. Orang itu kalau ikhlas, insyaallah takdirnya adalah takdir baik. Ya. Takdirnya adalah takdir baik, ya. Tapi sebaliknya kalau orang tidak ikhlas,
ya akan ada keburukan yang terus bermunculan. Li'annahu dalilun ala azimi ma'rifatihi. Karena ketika ada orang alim yang mengatakan saya tidak tahu, itu merupakan bukti ya tentang besarnya pengetahuan orang tersebut. Wa quwwati dinihi, dan kuatnya dia dalam memegang agama. Benar-benar hati-hati dalam masalah agama. Wa taqwa rabbihi, dan bagaimana besarnya ketakwaan dia terhadap Rabb-nya. Wa taharati qalbihi, dan bersihnya hatinya. Wa husni thiyabihi, ya. Dan baiknya bajunya, maksudnya mazharnya, ya, luarnya, ya. Jadi orang yang mengatakan saya tidak tahu itu bukan berarti meruntuhkan derajatnya, bukan, ya. Bukan berarti seperti itu. Bahkan ini menunjukkan dia sedang takut terhadap Allah Subhanahu wa taala. Karena takut berkata dalam perkara agama yang dia tidak memiliki ilmu. Wa qad ruwiya dzalika an jama'atin minas salaf, dan telah diriwayatkan sekelompok dari para salaf. Wa inna ma ya'nafu min dzalika, ya. Dan yang berani, ya, atau berani tidak mengatakan saya tidak tahu, maksudnya ditakoki sembarang yo ngerti gitu ya. Kayak kamus gitu ya, kayak gak ono sing gak ngerti, takoki sembarang ngerti, ya. Meskipun bukan bidangnya gitu ya, meskipun bukan bidangnya. Wa inna ma ya'nafu min dzalika, ya. Hanya saja orang-orang yang berani dalam masalah itu adalah orang-orang man dha'ufat diyanatuhu, orang yang lemah agamanya, ya. Wa qallat ma'rifatuhu, dan sedikit ma'rifahnya, ya. Sedikit pengetahuannya sebenarnya, ya. Karena dia berusaha untuk menunjukkan dia itu orang yang ngerti dengan menjawab semua pertanyaan, kan gitu. Ya. Li'annahu, ini beliau dijelaskan, li'annahu yakhafu, karena dia takut, suku tohu, dia akan jatuh an ayunil hadirin, di pandangan orang-orang yang hadir. Ya. Wa hadhihi jahalatun, ini adalah kebodohan. Wariqatu dinin, dan tipisnya agamanya. Warubbama yashtahiru khata'uhu bainan nas, ya. Dan bisa jadi seringkali, ya, akan tampak kesalahannya itu, malah tampak kesalahannya di antara manusia. Fayaqa'u fima farra anhu, maka dia pun akhirnya terjatuh dari apa yang dia berusaha lari darinya, ya. Berusaha jawab terus, ternyata jawabannya itu malah salah. Nah, viral lah akhirnya, kan gitu, ya. Mari viral, ya, dia sebenarnya berusaha menunjukkan dia itu alim, ya, tapi malah jawabannya jawaban salah, gitu ya. Atau statementnya yang tidak sesuai dengan kaidah ilmu, ya, malah jadi bahan bully, kan gitu. Apa mana saya dunia sosial kan keras gitu ya, dunia sosial itu ya, ya. Dan membuat orang semakin semakin beringas dalam bertindakan gitu, karena info di mana saja, ya, dia tahu, ya, dia tahu. Wa yattasifu indahum, ya, dan dia malah, ya, memiliki sifat di sisi manusia bimahtaraza minhu, yang mana dia berusaha untuk menjaga supaya dia tidak tersifati dengan hal tersebut, makanya dengan kebodohannya, ya. Dia pertama kali dia lari dari kebodohan dengan menjawab semua pertanyaan, ya, ternyata malah ketahuan dia, ternyata kok gak sesuai dengan kaidah ilmu, akhirnya banyak yang bantah, kan gitu, ya, akhirnya dia malah terlihat bodohnya, kan gitu. Waqad addaballahu ta'ala al-ulama, dan Allah Subhanahu wa taala telah memberikan pelajaran terhadap para ulama. Bi qissati sayyidina Musa alaina wa alaihi salatu wassalam, dengan kisahnya Nabiullah Musa alaihi salam. Ma'al Khadir, bersama dengan Khidir alaihi salam. Hina lam yurid Musa al-ilma, ketika Musa tidak menginginkan ilmu kembali, ya, ilaihi ta'ala, ya, kepadanya, yaitu kepada Allah Subhanahu wa taala, ya.
Lamma su'ila, ketika dia ditanya, Musa ditanya, hal ahadun fil ardi a'lamu minka. Ya. Baik, diulang ya. Lam yurid Musal ilma ilaihi. Ya, Musa tidak mengembalikan ilmu kepada Allah Subhanahu wa taala. Musa tidak mengatakan wallahu a'lam. Ketika ditanya hal ahadun fil ardi a'lamu minka, apakah ada orang di dunia ini yang lebih tahu darimu wahai Musa? Ya, maka Musa menjawab la a'lamu fil ardi ahadun a'lamu minni. Saya tidak mengetahui di bumi ada orang yang lebih memiliki ilmu daripada saya. Maka Allah pun menegur Nabiullah Musa alaihissalam. Ya. Karena Musa tidak mengatakan Allahu a'lam, Allah yang lebih mengetahui, Allah yang tahu. Tidak mengembalikan ilmu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena ilmu itu sejatinya adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Baik. Nah, ini adalah ya adab yang selanjutnya, ya, adab hendaknya seorang guru itu dia bisa mengatakan saya tidak tahu terhadap perkara yang dia tidak tahu. Jangan sampai dia berani untuk menjawab atau mengatakan sesuatu yang dia tidak memiliki ilmu di atasnya. Apalagi terlebih lagi dalam masalah agama. Dan ini memang hal yang sulit ya. Apalagi kalau kita sudah punya kedudukan. Baik. Kemudian yang selanjutnya ada adab yang selanjutnya, beliau menyatakan wa yatawaddadu li gharibin, dan hendaknya dia lembut ya, terhadap orang yang gharib, orang baru, hadara indahu, yang baru hadir di sisinya. Wa yabsutu lahu ya, dan dia berbuat baik terhadapnya. Lian syariha sadruhu, supaya hatinya bisa lapang. Nah, ini adab yang selanjutnya juga ketika kita ngaji ono nganyar. Nah, kayak citas ngajar iki. Ya, itu kalau sebagai guru ya berusaha didekati, ditanyai ya. Kok ndi Mas jenenge sapa gitu ya. Ngerti ngaji tekan dia pokoknya basa-basi supaya dia merasa apa ya, diorangkan, diwongno ngono ya. Diwongno ketika hadir dalam majelis itu. Ya. Ya, khusus bagi orang yang baru datang, kayak gini gak tahu roh gitu ya. Ya didekati. Ya, jangan cuma kita ngaji ku ngumpul ya pancet ya. Wis sing pokoke gengku ngaji ya iki. Ya Mas wong ngaji ana genge gitu ya. Ya jadi kira wong ngaji kan ana genge. Ya ngumpul iki ya ono arek anyar dijuwarno wae. Bakal ngreken gitu ya. Nah, ini yang hendaknya ya kita perhatikan. Ya mungkin kalau kita ngaji entah di sini atau di tempat yang lain, kayak ono arek anyar didatangi, disambut. Ya. Ya siapa tahu dia ketika itu sedang coba-coba kan gitu. Wong coba-coba kesan pertama kok elek wis gak baleni, kan ngono. Ya. Kesan pertama elek gak baleni. Tapi nek wis coba-coba, kesan pertamanya bagus. Oh, nang kono enak, wonge serawung, wonge guyub. Ya. Wonge ngwongno wong liya gitu kan ya. Ya, ono wong langsung disambut. Ya. Ya itu pasti dia akan kepingin lagi ya coba maneh rek. Wis ono kanca gitu ya, ketemu kanca anyar kan gitu. Nah, itu hendaknya seperti itu untuk menambah orang yang mau belajar agama, nambah-nambahi sing gelem ngaji. Nah itu. Kalau laki-laki sih insyaallah enggak ada seperti itu. Biasanya perempuan banyak keluhan seperti itu. Arep wedok-wedok itu. Yang cadaran, kawong boleh cadaran to, ana sing teko cik kudung segitiga, ya klambi-klambi model sabianan ngene ya. Ya, ojo rada jinan ngono tambah di arek iki arek endi sih kok tambah nang masjid kok celonoan ya misalnya gitu. Itu salah besar. Orang datang ke masjid itu berarti dia punya keinginan untuk menjadi lebih baik. Maka harus disambut. Ya. Harus disambut. Bukan malah dimusuhi, ya salah kalau gitu. Ya. Laki-laki juga sama seperti itu. Ya, teko nang masjid ana arek tindian, arek tatoan. Yes, aja dianggap sih wis biasa ya, gak usah langsung dibeli diwahno tatone, ya mlaku diwahno tatone. Ya arek tadi gak nyaman gitu ya. Tindian diwahno ae kupinge gitu. Ya gak nyaman arek iku. Ya langsung disalami. Mas, sapa jenenge Mas?
Ada yang disampean ngono. Kok gak tau ketok nang kene itu. Oh, bro sing enak wis gak usah disentuh-sentuh masalah tato, masalah tindik, masalah rokokan. Aja sentuh sih. Jarno ae, ya. Sampai nek wis glipet nang masjid kok sadar-sadar dhewe piye. Nek arek wis glipet nang masjid koncone wis saleh-saleh kabeh. Ketularan kan gitu. Baik, fa inna lil qadimi selanjutnya. Karena orang yang baru hadir itu fa inna lil qadimi duhsyatan. Karena akan ada rasa heran bagi orang yang baru hadir. Atau rasa rodok sungkan kan gitu. Wala yukthirun nazar ilaihi, dan jangan terlalu banyak melihatnya. Wong anyar teko. Ya, melok ngaji. Untuk kayak sembahyang nang kono dilirik diwasno jamaah kabeh ngono niku. Kan gak enak gitu. Coba sampean nang toko apa ngono ya? Sampean kepengin tuku, ditutno ambek pegawene ya apa rasane. Aku beberapa kali perasaan seperti itu. Kan gak enak kan ya? Aku iki kok maling nang kene kate tuku kok diwasno ae kan gitu. Ya sama juga orang yang baru datang gitu ya. Jangan diperhatikan saja. Kalau melihat langsung datangi saja. Disalami ditakoki gitu. Ojo diwasno teko ado tapi gak gelem nyedek. Ya itu seolah-olah kita curiga. Nah, di sini beliau mengatakan walai firun nazar ilahi, ojo diwasno tok ya. Ojo dipentelengnya yang tambah melayu gitu. Fa inna dzalika yukhjiluhu, karena hal tersebut bisa membuatnya malu, ya, sungkan. Wa idza aqbala ba'dul fudhala, ya. Dan kalau misalkan ada yang hadir orang-orang yang mulia gitu ya, punya kedudukan, wa qad syara'a fi mas'alatin, dan dia sudah mulai ngaji bahas satu masalah, amsaka anha, maka dia tahan dulu, tidak melanjutkan pembahasannya, hatta yajlisa, hingga orang tersebut duduk. Ya, sebagai bentuk pemuliaan ya. Misalkan pas ngaji ono gurune teko misalkan. Gitu ya. Ono ustadz teko ya. Kadang kan seperti itu ada ya. Ya, maka sebagai bentuk pemuliaan ya berhenti dulu ya. Nyumbangaaken gitu ya. Apa nyumbangaaken ya? Mempersilahkan gitu ya. Wa in jaa wa huwa fi mas'alatin. Kalau misalkan ya, datang dan sudah memulai atau sedang di tengah-tengah pembahasan, a'adaha lahu, maka dia hendaknya boleh mengulangi pembahasan ya. Au maksudaha, atau poinnya gitu ya. Poin pembahasan yang dia bahas sekarang. Karena orang yang baru datang tadi kan nanti nggak nyambung, dia sudah sampai setengah gitu kan ya. Ya, boleh disampaikan poin-poinnya nggak apa-apa. Ya, supaya bisa nyambung. Wa idza aqbala fadilun, dan kalau misalkan ada orang mulia juga yang datang, waqad baqiya li faraghihi, dan sudah mau selesai. Ya. Wa qiyamul jama'ati baqiyatan, ya. Ya, wa qiyamul jama'ati, dan orang-orang itu sudah ya, wong sing ngaji wis kate ngadeg, wis kate mari gitu ya. Baqiyatan biqadri ma yasilul fadilu ilal majlis. Ya. Tersisa kira-kira kalau misalkan orang itu duduk kabeh wis ngadeg. Jadi wis apa ya, wis kokot gitu lah. Wis nek wong longgo kabeh wis ngadeg. Wis waalaikumsalam gitu. Wis ngadeg iku longgo. Maka bagaimana sikap seorang guru? Ya, yasilul fadhil al majlisi tarakaha li alla yakhjalu. Tarakaha li alla yakhjal al muqbilu bi qiyamihim inda julusihi ya. Hendaknya dia tetap duduk. Dia tetap duduk supaya orang yang datang tadi tidak malu. Ya, tidak malu. Ya, koncone ono sing ngadeg, gurune malah ngadeg pisan. Lho terus apa aku lungguh kan gitu. Tapi nek gurune pancet lungguh, ya kan tetap ada pemuliaan. Ya. Wa yura'i maslahatal jama'ati fi taqdimi waqtil hudur, dan menjaga maslahat jamaah dalam masalah mengajukan waktu datang, wa ta'khirihi, atau mengakhirkan waktu ngaji. Idza lam yakun alaihi dhararun, jika tidak ada dharar, tidak ada keburukan yang akan terjadi. Wala mazidu kulfatin, dan tidak ada rasa berat ya. Jadi kan kadang karena ada satu hal atau dua hal, ngajinya diundur aja, yang ngajinya ditunda seperti itu. Kalau misalkan dilihat masalahnya lebih besar, ya tidak mengapa. Ya.
masalahnya lebih besar tidak mengapa ya. Tapi kalau dilihat masalahnya lebih kecil ya sebaiknya tidak diundur. Kita jawab adzan dulu ya sebentar. Nanti kita lanjutkan sedikit. Baik, kita lanjutkan sedikit. Tak baca dengan terjemah aja ya. Kurang titik soalnya man. Baik. Kemudian beliau mengatakan wa yaqulu ba'da khatmi kulli dars. Dan seorang guru mengatakan setelah selesai dari setiap pelajaran wallahu a'lam. Ba'da ma yaqulu qabla dzalika kalaman yush'iru bi khatmid darsi. Setelah dia mengatakan ucapan yang mengarah kepada penutupan pelajaran. Kaqaulihi seperti ucapannya hadza akhiruhu wa ma ba'dahu ya'ti insyaallah taala. Ini adalah akhir dari pelajaran ini dan yang setelahnya insyaallah akan datang. Wa nahwi dzalika dan semisalnya. Liyakuna wallahu alam, supaya ucapan wallahu alam khalisan li dzikrillahi taala, hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Wa liqasdi ma'nah, dan supaya sesuai dengan maksud ucapan wallahu a'lam ya, sebagai penutup akhirnya adalah semua ilmu kembali kepada Allah. Wa taqaddama annahu yustaftah wa qad taqaddama annahu yastaftihu kulla darsin bi bismillahirrahmanirrahim, dan di setiap membuka pelajaran dia mengucapkan bismillahirrahmanirrahim. Liyakuna dzikrullahi ta'ala fi bidayatid darsi wa khatimatihi, supaya penyebutan nama Allah Subhanahu wa taala itu berada di awal dars, di awal pelajaran dan juga di penutupannya. Baik. Wa yamkuthu qalilan ba'da qiyamil hadirin, dan guru itu diam sejenak setelah ya, berdirinya para hadirin. Lima fihi minal fawaidi wal adabi lahu, karena itu ada faedah-faedah dan juga adab baginya. Minha, termasuk dari adab tersebut, adamu muzahamatihim, dia tidak ikut berdesakan dengan yang hadir. Wa minha in kana fi nafsi ahadin baqaya su'alin sa'alahu, dan termasuk juga faedahnya adalah supaya kalau misalkan ada yang mau tanya masih bisa tanya. Wa minha adamu rukubihi bainahum in kana yarkabu wa ghairu dzalika, dan selanjutnya adalah ada faedahnya guru itu berdiam dulu
sementara yang lain sudah pergi, ya, supaya tidak bareng-bareng naik kendaraan di jalan, ya, supaya tidak berdesak-desakan di jalan, ya. Wa idza arada an yaquma, dan jika ingin berdiri, da'a bima warada fil hadithi kafaratil majlis. Ketika dia mau berdiri, dia berdoa dengan doa kafaratul majlis, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik. Demikian yang bisa kita bahas. Insyaallah ada sisa satu lagi, ya, kurang lebih satu adab lagi yang akan kita bahas di pertemuan selanjutnya, insyaallah dari pembahasan yang berikutnya. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Wallahu alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.